Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kita ketahui, tidak ada aktivitas yang lebih mulia kecuali menghabiskan waktu dan mendatangi warisan-warisan Rasulullah. Di antara warisan yang paling utama yaitu adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita menimba ilmu, sebelum saya melanjutkan materi yang ada di dalam pembahasan kita, setelah kita menimba ilmu di majelis ta'lim, setelah kita menimba ilmu dari guru-guru kita, penting untuk kita sampaikan ilmu tersebut, atau yang mudah dipahami, kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertanyaan Allah atas kita nanti di akhirat bukan cuman tentang masalah harta, bukan cuman masalah aktivitas, tetapi ilmu kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak seseorang yang tidak berkenan untuk berdakwah dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama karena ilmu. Alasan kedua karena kesempatan. Alasan ketiga karena tidak ada dana. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhina Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih. Beliau di dalam satu jalsahnya menjelaskan, dan penting untuk kami sampaikan di majelis kita yang mulia ini, bahwa makna dakwah, makna kita menyampaikan ilmu ini bukan hanya cuman memberikan pemahaman kepada seseorang, bukan cuman mengajarkan halal haram, bukan cuman kita menghafal hadis, kita menghafal Al-Quran lalu kita sampaikan di hadapan halayak ramai. Ketahuilah, makna dakwah adalah jika kita berhasil menyambungkan kembali antara Khalik dan makhluk. Tatkala ada orang lupa kepada Allah, kita sambungkan kembali. Tatkala ada orang lalai, kita sambungkan kembali. Jadi kita berdakwah bukan hanya untuk mereka yang tidak paham agama. Dakwah ini juga bisa kita sampaikan kepada mereka yang memiliki ilmu. Karena hakikat dakwah, makna dakwah ini menyampaikan, menyambungkan kembali mereka yang mengerti hadis tetapi tidak mengamalkan, mereka yang mengerti Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkan. Dengan dakwah menyambungkan kembali antara makhluk dan Khalik, antara sang pencipta dengan yang dicipta yaitu Allah, yang dicipta yaitu manusia. Sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang berdakwah ini memiliki dua. Yang pertama adalah fardiyah, yaitu jika dia sendirian, dakwah sendirian, tanpa ada jamaah, tanpa ada pengikut, tanpa ada teman. Yang kedua adalah bil jamaah, dakwah tetapi menggunakan fasilitas, dengan mimbar-mimbar, dengan panggung sholawatan. Ini bil jamaah, dakwah menggunakan tim, menggunakan struktur organisasi yang bisa diajak untuk bersama-sama berdakwah. Tapi yang paling afdol, aslam, kalau kita mau selamat, dakwah yang selamat itu adalah dakwah fardiyah.
Apa itu dakwah fardhiyah? Perseorangan. Itu kita lebih selamat, lebih terjamin diterima oleh Allah dan Rasulnya daripada dakwah dengan rame-rame. Sebab dakwah kalau sudah rame-rame ini berpotensi akan sum'ah, berpotensi akan gila popularitas, berpotensi orang tersebut egonya akan naik, rahmatnya akan turun. Kita kalau sudah kumpul dengan ribuan jamaah, ego kita naik. Kita tidak toleransi dengan sekeliling kita, seenaknya sendiri. Ini justru tidak membuat athar yang baik, tidak membuat bekas yang baik. Sebab dakwah ini harus ada atharnya, harus ada bekasnya. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ketika selesai mendengarkan tausiah, mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, atharnya itu sampai ke anak cucunya, bekasnya itu sampai ke anak cucunya. Dengan membawa iman, dengan membawa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini halal, Rasulullah mengatakan ini haram, membekas, pulang membawa hukum Allah. Ini dakwah yang benar. Tetapi jika kita tidak mampu bil jamaah fardhiyah, aslam, selamat kita, lebih aman dari segala perkara-perkara yang membuat kita tidak diterima oleh Allah. Dan adapun jika seseorang berdakwah, jangan sesekali kita menginginkan diri kita untuk dimuliakan oleh orang lain. Ini penyakit mereka yang berdakwah di jalan Allah, minta diistimewakan, minta disambut, minta untuk diperhatikan. Ini bukan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para pendakwah sebagaimana yang disampaikan oleh maha guru kita, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Pengalaman ketika beliau hadir di kota Tuban pada beberapa tahun yang silam, tepatnya di depan Masjid Muhdhar ini, beliau berdakwah menggunakan bahasa Arab. Secara mayoritas yang mendengarkan tidak bisa berbahasa Arab, tapi yang hadir semuanya menangis ketika beliau menyampaikan tenang, ketika beliau menyampaikan diam, ketika beliau menyampaikan seolah-olah paham apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Artinya apa? Tidak tahu. Ini praktek di lapangan. Artinya apa yang disampaikan Habib Umar? Tidak tahu. Sebelum diterjemahkan apa? Tidak ada yang paham. Tapi mereka pada nangis. Mereka teringat dosa-dosa. Mereka teringat orang tua mereka. Mereka teringat perkara-perkara wajib yang belum dikerjakan. Subhanallah. Maka beliau pun mengatakan, dakwah, jika kita merasa lebih mulia dari orang yang hadir, maka tidak akan sampai ilmunya Nabi Muhammad. Jika kita berdakwah, mengucapkan ucapan Rasulullah, mengucapkan hadis, mengucapkan Al-Quran, mengucapkan nasihat-nasihat, tetapi kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang mendengarkan kita, tidak akan sampai ilmunya Rasulullah. Mana mungkin kita ingin mentransfer cahaya Allah. Yang mengajar ingin mentransfer cahaya Allah, ingin mentransfer cahaya Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada ego yang tinggi, di dalam hatinya merasa lebih mulia dari orang yang lain. Mana mungkin cahaya tersebut akan sampai? Tidak mungkin, akan hilang di tengah jalan dan tidak akan bisa diamalkan bagi orang yang mendengarkan ilmu tersebut. Maka kita mendengar cerita Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Ketika beliau berdakwah, ada Al-Habib Abu Bakar bin Yahya di Surabaya. Waktu itu di zamannya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Beliau Abu Bakar bin Yahya ini
seorang mutakallim, pandai sekali untuk ceramah. Sampai-sampai beliau itu gemes, saya ingin menyampaikan dengan apa yang saya lihat di Surabaya ini. Banyak orang yang membuka aurat, banyak umat Islam yang campur baur, banyak umat Islam yang saling bersalaman, banyak orang Islam yang saling berbonceng-boncengan, banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Gemes, ingin menyampaikan ilmunya Rasulullah, ingin berdakwah. Seorang Habib Muhammad yang masih muda, masih semangatnya tinggi, dipahami oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Habib Abu Bakar bin Yahya semangatnya masih tinggi, dipahami oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Ketika dipahami, dikasyaf, dilihat, oh orang ini ingin dakwah. Maka akhirnya selesai dakwah, selesai menyampaikan, selesai di Rauhah, selesai Rauhah, Al-Habib Abu Bakar bin Yahya dipanggil oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Ya waladi, wahai anakku, kemari. Aku mengerti apa yang ada di dalam hatimu, dan aku sudah sampaikan apa yang ada di dalam hatimu masuk ke dalam mereka satu persatu yang hadir. Ini kita diajarkan, dakwah itu bukan pandai kita merangkai kata. Dakwah itu bukan pandainya kita menyusun kalimat. Tetapi dakwah yang benar itu tatkala kita bisa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa membersihkan hati, tatkala kita benar-benar tidak ada sum'ah gila popularitas, benar-benar ingin menyampaikan ilmunya Rasulullah tanpa ada nafsu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada mereka yang ada di sekeliling kita sebelum kita berbicara. Sekarang banyak orang berbicara tidak membawa hidayah, justru membawa perpecahan. Orang berbicara justru membuat terpecah umat Rasulullah. Orang berbicara justru membuat si pendengarnya mengganti posisi duduknya atau sampai mereka keluar dari majelis. Apa sebab? Introspeksi dirimu. Apa yang telah engkau lakukan di balik majelis? Apa yang telah engkau lakukan ketika sendirian? Apakah engkau sesuai dengan para salafmu? Apakah engkau sudah sesuai dengan mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, evaluasi dirimu dan introspeksi dirimu serta perbaiki diri kita semua. Yang kedua, makna dakwah yaitu apabila kita berhasil membuat orang yang sebelumnya maksiat menjadi taat. Yang sebelumnya mereka menenggak minuman keras jadi rutin di masjid. Makna dakwah ketika banyak orang lalai kepada Allah dan kita yang menyambungkan. Itu makna daripada dakwah. Bukan cuman kita rame-rame, bukan cuman kita berkumpul gembar-gembor ke sana kemari, tidak. Tapi lihatlah athar dakwahmu. Banyak tidak orang yang kembali di jalan Allah? Banyak tidak orang yang mulai dekat dengan Allah? Banyak atau tidak orang yang mulai cinta sholawat? Banyak atau tidak orang yang mulai senang dengan majelis taklim? Jika benar metode itu ada, maka lanjutkan engkau berjuang di jalan Allah. Kalau tidak, hentikan dakwahmu. Yang ketiga, jika engkau berdakwah di jalan Allah, kita mulai dakwah, hindari menceritakan guru kita. Hindari menceritakan keistimewaan majelis kita kepada majelis orang lain. Tapi kalau sesama kita silahkan. Tapi kalau kita menceritakan atau akan menimbulkan ta'assub, akan menimbulkan fanatik kepada golongan. Jika seseorang menceritakan keistimewaan majelisnya kepada majelis yang lain, kau nggak tahu majelisku. Majelisku itu seringkali didatangi Rasulullah. Majelisku itu mendapatkan hidayah dari Allah. Majelisku, engkau menceritakan hal ini kepada majelis orang lain, wallahi ma yanfa'. Demi Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru akan menyebabkan kecemburuan orang lain.
justru akan membuat orang lain tidak mencintai, antar majelis terpecah. Namanya manusia, semua punya perasaan, semua punya perasaan. Makanya jangan sesekali kita ta'assub, fanatik kepada majelis kita, sehingga memandang remeh majelis orang lain. Sehingga kita kadang-kadang keceplosan. Kalau teman-teman sendiri sama-sama jamaah silahkan menceritakan. Tapi kalau ada orang lain datang, diam. Jangan dijawab, jangan pula ditandingi, meneng. Diam. Ini metode para as-salafun as-salih. Mereka yang tidak ingin menceritakan kemuliaan kepada orang lain, diam. Makanya kalau ada orang lain terus bangga, majelis saya ini lebih hebat dari majelisnya fulan. Majelisnya fulan kelas kacangan nih, kelas kacangan nih. Majelis saya seperti permata. Sungguh bodoh jika orang sudah memiliki permata dibuang begitu saja, pindah ke majelis yang lain. Nah, ini akan membuat seseorang akan semakin cemburu kepada majelis tersebut. Ini metode yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tidak membuat kecemburuan kepada orang lain. Ini hindari. Beberapa kesempatan saya sering mendengar orang yang menceritakan majelis ini kepada majelis yang lain. Wallahi saya tidak ridho. Saya tidak ridho yang seperti itu. Sturhal, tutup. Gak perlu kita menceritakan hebatnya begini, upayanya, memang gak perlu. Faedah, apa faedahnya? Akan membuat orang semakin dekat kepada kita? Tidak. Semakin dia membuat cinta kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Gak ada manfaatnya. Maka jangan membuat mereka cemburu kepada kita. Tutup. Agungkan majelis orang lain, cintai majelis orang lain, agung-agungkan, harumkan. Untuk kemuliaan kita tutup. Biar internal kita sendiri yang tahu. Yang keempat, jika kita mulai berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, istihdhar syekh, hadirkan guru kita. Hadirkan guru kita. Ketika engkau sebelum menyampaikan ilmunya Allah, yakin, ta'alluq, intiwa, menyatu, bersatu padu antara jiwa kita, roh kita dengan roh guru kita. Sambungkan, kuatkan. Begitu menyambung, begitu kuat, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang tidak engkau kira. Engkau akan mendapatkan satu ilmu yang belum pernah engkau tahu. Ini berkah daripada istihdhar syekh. Ingin saya ceritakan, sebagaimana yang kami dengar dari guru kami Habib Jamal, menceritakan tentang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau ulama tersohor, murid dari Habib Umar. Ketika beliau berkunjung di kediaman Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pada masa itu beliau masih hidup. Said Maliki masih hidup. Ketika hadir, Habib Ali benar-benar istihdhar, menyatukan jiwanya, menyatukan hatinya, memenuhi hatinya dengan mahabbah kepada gurunya. Istihdhar, benar-benar menghadirkan gurunya. Maka ketika Habib Ali datang, para ulama pada berdiri dan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki pun menyambut. Disambut. Sehingga Habib Ali ini pun sampai bingung. Saya ini kan santrinya. Tapi bagaimana saya disambut oleh para ulama? Saya disambut oleh Said Muhammad bin Al-Maliki. Luar biasa. Sampai beliau pun diberikan kesempatan untuk berbicara. Luar biasa. Penyambutan luar biasa. Maka di musim haji berikutnya, atau mungkin umrah yang di lain waktu, beliau hadir dan bertamu ke rumah Said Muhammad bin Al-Maliki. Said Maliki tidak berdiri, para ulama pun biasa, dan ditempatkan di tempat jamaah. Tadinya ditempatkan di depan, karena ditempatkan di jamaah. Ya. Akhirnya Habib Ali bingung. Yang pertama saya diistimewakan, begitu istimewanya. Tapi yang kedua biasa-biasa saja. Apa sebab ketika datang yang kedua tidak menggunakan istihdhar syekh? Tidak menyatukan hatinya kepada gurunya, melupakan gurunya. Ketika dia ngajar, ketika dia datang majelis, melupakan gurunya, tidak ada nur dalam majelis tersebut. Tidak benar.
jika seorang murid melampaui gurunya, jika seorang murid melupakan gurunya, jika seorang murid mungkin melangkahi gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini sekelas Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri tidak dihiraukan tatkala melupakan hatinya kepada Habib Umar bin Hafid. Maka benar-benar kita harus pelajari bagaimana seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dakwah itu kita khidmah kepada umat, bukan membuat umat berkhidmah kepada kita. Inna dunya wal akhirah yakhdum li khidmati Muhammad. Dunia dan isinya, alam semesta, dunia dan langit berkhidmah kepada Rasulullah, mengabdi kepada Rasulullah. Dan dunia ini pun akan menjadi pengabdi bagi mereka yang mengabdi kepada Rasulullah. Maka jangan sampai membuat umat yang berkhidmah kepada kita, umat yang mengabdi kepada kita, tapi buatlah kita yang mengabdi kepada umat. Ini masih kelima, insyaallah yang 6 yang ketujuh kita akan bahas di minggu yang akan datang karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidina Muhammad bin Hafid wa 'ala man zaman wa 'ala mahib zaman wa la hadratan Fatihah.